Nah, jadi kami mau tanya nih Ustaz. Di Al-Quran kita tahu kan, Al-Quran ini adalah kitab suci Al-Quran, pedoman umat Islam nih Ustaz. Nah, jadi kita perlu tahu nih keutamaan-keutamaan dari Al-Quran itu apa aja sih Ustaz? Masya Allah. Keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran. Keutamaan daripada Al-Quran, kita kalau bahas tentang keutamaan Al-Quran ini tidak cukup untuk bahas dalam satu SKS atau 2 SKS. Banyak sekali keutamaan dalam Al-Quran, tapi yang menarik ketika kita buka buku apa saja, itu pasti diawali dengan kata pengantar dari penulisnya, dan di dalam kata pengantar itu pasti ada permintaan maaf dari si penulis atau si pengarang buku tersebut. Dia akan katakan bahwa buku yang saya tulis ini kurang sempurna. Boleh nanti kalau ada yang ingin menyempurnakan, silakan sempurnakan. Dan saya memohon maaf atas ketidaksempurnaan buku yang saya tulis atau yang saya karang itu. Seluruh buku. Berbeda dengan Al-Quran, ketika kita buka di lembaran pertama dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah, Allah sudah menyatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di sana. Semuanya betul apa yang ada di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Tapi kebetulan itu hanya dipercayai bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kalau ada orang yang masih mempertanyakan tentang Al-Quran, dia mestinya mempertanyakan pada dirinya sendiri, dia itu termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang yang percaya terhadap yang gaib. Termasuk diantaranya pahala kita, surga dan neraka itu adalah suatu perkara yang gaib. Apa dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah yang pertama-tama, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di sana. Itu kata pengantar dari Allah. Di mana kata pengantar di buku lain mengatakan pasti ada keraguan di buku kami ini, pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, halaman pertama yang kita temukan adalah statement dari Allah bahwa Al-Quran ini tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan. Nah, sedikit pun. Makanya Allah katakan hudalil muttaqin. Nah, ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini keutamaan yang pertama. Kita lihat dalam surat Yunus saja ayat 57, Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Nah, ini keutamaan Al-Quran kalau kita jelaskan akan panjang lebar. Tapi kita akan membahas satu ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan telah datang kepadamu mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil muttaqin. Ada 4 setidaknya keutamaan dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 57 ini. Yang pertama adalah mau'idhatun mir rabbikum. Apa mau'idhah mir rabbikum? Mau'idhah itu banyak sekali artinya. Ada peringatan dari Tuhanmu. Boleh jadi mau'idhah adalah nasihat dari Tuhanmu. Boleh jadi mau'idhah itu adalah sebagai arahan dari Tuhanmu. Tapi yang jelas Al-Quran ini adalah sebagai buku petunjuk kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran, insyaallah sudah dihidangkan dengan ini rezeki min haitsu la yahtasib. Ini kan tanpa diminta pun dia datang dengan sendirinya ya. Belum request ya? Belum request lagi. Request keluar semua ini kan. Insyaallah. Boleh kita lanjutkan lagi Bang Arif? Mau'idhatum mir rabbikum yang pertama. Al-Quran ini adalah sebagai peringatan untuk kita. Hati-hati. Rasulullah katakan bahwa Al-Quran ini bisa jadi dia sebagai sarana kita menuju ke surga. Tapi boleh jadi Al-Quran ini tu'matun li ashabihi. Apa tu'matun itu? Tusukan bagi orang yang memegang Al-Quran itu sendiri. Artinya orang yang bagus bergaul dengan Al-Quran, Al-Quran ini akan menjadi kerabatnya dia, sahabatnya dia, penolongnya dia nanti di hari kiamat. Tapi ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah, kemudian kita acuh tak acuh dengan Al-Quran itu, maka nanti Al-Quran ini menjadi sebab kita disiksa di api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini mau'izah. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur. Apa syifa? Penyembuh, obat, penenang hati.
Bagi apa? Bagi penyakit yang ada di dalam hati. Jadi memang kita ketahui bahwa Al-Quran itu juga bisa mengobati penyakit medis dengan cara ruqyah gitu ya Bang ya. Tapi juga yang paling penting adalah ternyata Al-Quran ini sebagai obat hati, penenang dalam jiwa. Maka Allah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, membaca Al-Quran lah, hati ini menjadi tentram. Al-Quran juga dia punya keutamaan hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Tapi para ulama mengatakan petunjuk ini bukan sekedar ditunjukkan, tapi dibimbing. Hudan itu adalah petunjuk dibarengi dengan cahaya yang selalu menyinari hidup kita. Maka dalam surat Al-Fatihah selalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dari kata huda juga. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi sebetulnya arti terjemahan tunjukkan itu kurang tepat menggunakan kalimat huda. Huda itu adalah bimbingan dari Allah. Sehingga kalau kita katakan saya ditunjukkan Bang Arif ke Cafe Crunch. Trigo Crunch. Apa? Trigo Crunch. Trigo Crunch. Yang lihat di situ ada crunch-nya saja. Trigo Crunch dengan cara Bang Arif saat nanti Pasar Binsen belok kiri ini segala macam, itu mungkin, itu menunjukkan kan, tapi mungkin tidak seseorang bisa tersesat dengan petunjuk tadi, mungkin karena sekedar ditunjukkan. Tapi ketika dibimbing dari tempat kita berjalan keluar rumah menuju kafe ini, Trigo Crunch ini, maka tidak mungkin akan tersesat. Maka Al-Quran, Allah katakan salah satu keutamaannya adalah sebagai pembimbing kita. Terakhir adalah rahmah. Adanya bimbingan itu dalam rangka kasih sayangnya Allah kepada kita. Siapapun di antara kita yang pengen dikasih sayangi oleh Allah, banyak-banyak baca Quran. Nah, saya katakan, orang yang sering bergaul atau sekedar kenal saja itu pasti masih disebut teman. Tapi kalau yang sering bergaul dengan satu kawan, pergi ke sana kemari barengan terus, itu sudah lebih daripada teman, sahabat. Jadi sahabat. Nah, sahabat kan. Kira-kira sahabat dan teman mana yang lebih spesial? Sahabat. Sahabat. Kenapa? Karena sahabat bisa jadi dia mengutarakan segala rahasia yang ia miliki. Nah, begitupun orang ini, kalau dia bergaulnya jarang-jarang dengan Quran, dia masih disebut temannya Quran. Temannya Quran, jadi belum dikatakan Al-Quran memberikan seluruh rahasianya. Tapi kalau sering bergaul dengan Quran, sering membaca Al-Quran, mentadaburinya, maka dia nanti akan menjadi sahabat Quran. Al-Quran akan memberitahu kepada kita seluruh rahasia yang ia miliki. Nah, itu mungkin keutamaan dari Al-Quran. Kalau kita panjang lebar lagi, Masya Allah, nggak ada habisnya ini, Bang Arif.